Assalamualaikum para pengembara jiwa. Selamat datang kembali di Hakikat Islam, sebuah oase di mana kita merenungkan hakikat hidup, menyelami samudera kebenaran, dan mencari cahaya di tengah gelapnya dunia yang fana. Ini adalah ruang bagi hati yang haus makna, bagi jiwa yang rindu petunjuk, dan bagi mereka yang ingin menemukan jalan pulang kepada Allah. Jika engkau merasa ada panggilan dalam dirimu untuk memahami iman lebih dalam, mari kita berjalan bersama. Dan jika kau belum menjadi bagian dari perjalanan ini, tekan tombol subscribe. Jadilah pelita kecil dalam keluarga pencari hakikat ini. Bayangkan kau tersesat di malam yang pekat, langit tanpa bintang, dan dunia seolah menutup semua pintu harapan. Lalu tiba-tiba sebuah cahaya muncul lembut hangat menuntunmu pulang. Cahaya itu adalah Rasul, utusan Allah yang dikirim untuk menerangi jalan manusia di tengah kegelapan. Pernahkah kau bertanya, apa artinya beriman kepada mereka? Apakah sekadar menyebut nama-nama suci seperti Muhammad, Musa atau Isa? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah teladan yang menanti kau ikuti? Hari ini kita akan menyelami tema yang penuh makna. Iman kepada Rasul, meneladani cahaya di tengah kegelapan. Bersiaplah, ini adalah perjalanan untuk merenung, bertanya, dan mungkin menemukan dirimu dalam cahaya mereka. Iman kepada Rasul, apa yang kau bayangkan? Sebuah nama dalam sejarah atau cahaya hidup yang Allah utus untuk membimbing kita? Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Esensi Rasul bukan sekadar pembawa pesan, mereka adalah perwujudan rahmat Allah, jembatan antara manusia dan ilahi. Ada energi cahaya yang jauh lebih besar daripada Nabi biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Tapi apa bedanya Rasul dengan Nabi? Nabi menerima wahyu untuk dirinya dan kaumnya, tapi Rasul mereka dipilih Allah untuk membawa misi yang lebih besar, menyinari seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Energi mereka melampaui seperti Rasulullah SAW yang mengubah dunia dari jahiliyah menjadi peradaban, ataupun Nabi Musa yang membelah laut dengan kuasa Allah. Mereka adalah manusia, tapi diberi voltase ilahi yang tak tertandingi, cahaya yang tak hanya menerangi tapi menggetarkan. Dari sains kita tahu energi adalah kekuatan yang menggerakkan segalanya. Matahari dengan energinya yang luar biasa menghidupkan bumi. Rasul adalah matahari spiritual dengan energi yang jauh lebih besar. Mereka tak hanya membawa pesan, tapi mentransformasi jiwa, masyarakat, dan sejarah. Penelitian tentang otak menunjukkan teladan positif, memicu ketenangan. Bayangkan energi Rasulullah saat ia tersenyum pada sahabat, atau Nabi Ibrahim saat ia menghadapi api dengan tawakal. Itu bukan sekadar akhlak, it's a cosmic energy, kekuatan ilahi yang Allah tanamkan dalam diri mereka. Tapi renungkan, jika energi Rasul begitu besar, mengapa hidup kita masih sering redup? Jika mereka adalah rahmat universal, mengapa kita tak merasakan getarannya? Iman kepada Rasul adalah panggilan untuk meneladani energi. Mereka bukan hanya mengagumi, tapi menyalakan cahaya itu dalam dirimu. Pernahkah kau merasa dunia ini terlalu kelam? Rasul adalah jawabannya, energi yang tak pernah padam, menanti kau sambut. Bayangkan Bilal bin Rabah disiksa di bawah batu besar, ia tetap berseru, "Ahadun ahad." Energi Rasulullah SAW mengalir dalam dirinya, cahaya yang lebih besar dari sekadar ketahanan biasa, melainkan transformasi jiwa yang menggetarkan dunia. Ia meneladani Nabi, dan suaranya sebagai muadzin menjadi simbol kemenangan. Iman bukti energi Rasul yang melampaui zaman. Lalu ada kisah lain, seorang ilmuwan muda di era modern tenggelam dalam penelitian. Ia tahu Rasulullah adalah teladan, tapi hidupnya kosong.
Suatu hari, ia membaca kisah Nabi Ayub, sabar meski kehilangan segalanya dan merasakan energi sabar yang jauh lebih besar daripada sekadar ketabahan manusiawi. Itu mulai meneladani dan hidupnya berubah. Dua jiwa ini tersentuh energi Rasul, satu di tengah siksa, satu di tengah teknologi. Kau di mana dalam cerita ini? Mari kita selami putaran kesadaran total tentang iman kepada Rasul, perjalanan menuju hakikat energi mereka. Pertama, kesadaran awal. Kau tahu Rasul ada. Surah Ali Imran ayat 1-4. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Dia mengutus seorang Rasul di antara mereka yang mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Mereka adalah karunia, tapi ada lapisan lebih dalam. Kedua, ni kesadaran yang bertumbuh. Kau melihat energi mereka. Rasulullah SAW menangis untuk umatnya. Di malam hari, energi cinta yang melampaui Nabi biasa menjangkau seluruh alam. Nabi Musa membelah laut. Nabi Isa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. It's not just miracles, it's divine energy. Kekuatan yang Allah limpahkan hanya pada Rasul. Sains bicara tentang energi besar, like a supernova, dan Rasul adalah supernova spiritual, meledakkan kegelapan dengan cahaya universal. Kesadaran total adalah saat kau meneladani energi itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Energi Rasul adalah rahmat yang mengubah dari Nuh yang menyelamatkan umatnya hingga Muhammad SAW yang menyempurnakan akhlak manusia. Sains bilang perilaku positif membentuk otak, tapi energi Rasul lebih dari itu. Ia membentuk jiwa, masyarakat, bahkan sejarah. Mereka adalah generator ilahi dan kau bisa jadi percikan dari cahaya mereka. Tanyakan pada dirimu, jika energi Rasul begitu besar, mengapa engkau masih hidup dalam redup? Jika sains membuktikan teladan mengubah kita, iman dapat menyerap energi yang mereka. Ini adalah ilmu. Hakikat iman kepada Rasul adalah panggilan untuk menjadi bagian dari energi ilahi yang mereka bawa. Imam Al-Ghazali berkata, Rasul adalah dokter jiwa yang menyembuhkan hati dengan teladan mereka. Ali bin Abi Thalib berujar, ikutilah jejak Rasul, karena di sanalah cahaya sejati bersemayam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kitab Allah dan sunnahku. Barang siapa berpegang pada keduanya, ia tak akan tersesat. Renungkan esensi Rasul adalah warisan energi cahaya yang tak pernah padam. Bagi mana pak kita meneladani energi mereka. Mulailah dari sini. Saat kau marah, serap energi sabar Rasulullah SAW. Saat dicaci di Taif, ia memilih doa, bukan kutuk. Saat kau berbagi, teladani energi cinta Nabi yang memberi makan burung. Sains bilang kebaikan mengubah otak, bayangkan energi Rasul yang mengubah dunia. Baca sirah mereka, kisah Nabi Musa misalnya, dan bawa energi keberaniannya dalam hidupmu. Sunnah sederhana seperti tersenyum adalah percikan dari energi besar mereka. Hidup dengan teladan mereka, dan kau akan jadi bagian dari cahaya yang tak pernah redup. Jadi iman kepada Rasul, meneladani cahaya di tengah kegelapan, adalah panggilan untuk hidup dalam energi mereka yang luar biasa. Mereka adalah lentera Allah, supernova spiritual dengan energi jauh lebih besar daripada Nabi, membawa rahmat, transformasi dan teladan. Di dunia yang kelam ini, jadilah cerminan energi mereka dan kau akan menemukan jalan pulang. Terima kasih telah menemaniku dalam renungan ini. Jika kau merasa ada getar di jiwamu, jika engkau mulai melihat cahaya mereka, mari sebarkan kebaikan ini, share video ini kepada yang kau kasihi. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe bersama. Kita terus menapaki hakikat hidup. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.